Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sebelumnya mari kita mengingat materi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur teks berita yang bisa kita sebut dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa dapat kita gunakan untuk menanyakan sesuatu? Bisa berupa keadaan atau perbuatan. 2. Di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi. 3. Kapan untuk menanyakan waktu. 4. Siapa untuk menanyakan pelaku atau orang. 5. Mengapa untuk menanyakan alasan atau penyebab. 6. Bagaimana untuk menanyakan proses atau cara. Dan satu lagi ada tambahan kata tanya berapa, yaitu untuk menanyakan banyak yang berupa jumlah atau satuan. Tetapi, kata tanya berapa ini tidak wajib ada, tidak selalu ada di dalam teks berita. Maka di sini saya berikan dengan warna berbeda. Baik, selanjutnya kita membahas tentang struktur teks berita. Struktur teks berita ini bentuknya seperti piramida terbalik. Jadi informasi yang diberikan itu di paragraf-paragraf awal sifatnya luas, kemudian semakin lama semakin menyempit atau mengerucut. Yang pertama, diawali dengan judul berita, kemudian kepala berita atau lead, selanjutnya tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepala berita atau lead, itu berada di bagian awal berita. Isinya fakta-fakta terpenting terdapat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kedua. Lead yang ideal memuat semua komponen 5W1H atau adik Simba tadi. Tetapi tidak selalu pertanyaan mengapa dan bagaimana atau unsur mengapa dan bagaimana itu ada di bagian kepala atau lead. Yang selalu ada di bagian kepala berita itu adalah apa, di mana, kapan, siapa. Nah, itu jelas ada di dalam kepala berita. Maka, seorang pembaca itu biasanya hanya dengan membaca kepala beritanya saja sudah mengetahui isi beritanya secara umum. Selanjutnya, tubuh berita. Tubuh berita ini berisi penjelasan dari unsur-unsur 5W1H atau adik Simba secara lebih rinci. Jadi apa yang ada di dalam kepala berita itu dijelaskan kembali di dalam tubuh berita, tetapi diperinci lagi informasinya. 2. Tubuh berita merupakan keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita dan merupakan penerusan dan penjabaran lebih lanjut isi lead. Nah, itu tadi. Nah, selain itu, kalau biasanya di kepala berita belum menjelaskan tentang unsur mengapa dan bagaimana, di tubuh berita inilah unsur mengapa dan bagaimana itu dibahas secara lebih mendetail, seperti itu. Yang terakhir, ekor berita. Ekor berita ini berisi penutup berita, berupa kesimpulan dan saran. Yang kedua, ekor berita tidak harus ada dalam sebuah berita. Jadi, setelah tadi kepala berita itu menjelaskan fakta-fakta terpenting, kemudian tubuh berita itu berisi penjelasan dari kepala berita, maka ekor berita ini isinya adalah penutup atau kesimpulan. Nah, tetapi ekor berita ini juga tidak harus ada di dalam sebuah berita. Jadi, tidak semua teks berita itu memiliki ekor berita. Nah, kenapa kalau tidak harus ada kok ditulis di dalam struktur ini? Ya karena secara umum memang teks berita itu harus memiliki struktur ekor berita. Kita bayangkan kalau misalnya seekor kucing, dia memiliki kepala, tubuh, tetapi tidak memiliki ekor sebagai penyeimbang. Nah, tentu kehidupannya juga akan terganggu, tidak seimbang. Begitu juga dengan berita. Fungsinya ekor berita adalah untuk menyeimbangkan isi dari kepala dan tubuhnya. Sehingga dengan adanya penutup atau kesimpulan itu, sajian beritanya lebih
baik, lebih menarik, lebih seimbang seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama ada penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi bahasa yang digunakan di dalam teks berita itu sifatnya standar. Bahasa Indonesia baku. Kalau misalnya teks berita itu menggunakan bahasa yang sifatnya kedaerahan, sebuah berita disajikan dengan bahasa Sunda. Tentu orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Sunda juga tidak akan memahaminya. Begitu juga sebaliknya. Jika menggunakan bahasa Jawa, orang-orang dari suku lain atau daerah lain yang tidak mengerti bahasa Jawa tentu tidak akan memahami isi beritanya. Kecuali kalau memang berita itu disajikan untuk wilayah lokal saja. Kan ada tuh tayangan berita atau koran-koran yang hanya ditayangkan atau diedarkan di wilayah lokal daerah situ saja sehingga bisa menggunakan bahasa daerah seperti itu. Misalnya juga sebuah berita itu disajikan dengan bahasa gaul. Tentu orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mengikuti pergaulan atau perkembangan bahasa slang masa kini, mereka akan kesulitan untuk memahaminya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung sebagai variasi. Nah, di sini contohnya siswa wajib menggunakan masker saat datang ke sekolah jelasnya. Kalimat langsung itu ditandai dengan adanya dua tanda petik di awal ini dan juga di akhir. Nah, yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata lain atau kalimat satu dengan kalimat lain. Intinya konjungsi itu adalah kata hubung. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Di sini contohnya Kepala SMP Cerdas Jaya mengungkapkan bahwa penggunaan masker bagi siswa di sekolah sifatnya wajib. Seperti itu. Lanjut, yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Jadi, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja mental itu sendiri, itu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, itu nggak bisa kita lihat. Contohnya seperti ini, Rudi sedang menyapu. Nah, si Rudi sedang menyapu itu kan bisa kita lihat dengan mata. Tetapi ketika Rudi memikirkan ibunya, kegiatan Rudi sedang memikirkan ini kan tidak bisa kita lihat. Nah, itu bedanya kata kerja mental dengan kata kerja yang biasanya. Selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jelas ini mudah, karena pasti di dalam teks berita itu ada keterangan waktunya. Misalnya di sini gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Keterangan waktunya adalah pagi ini. Dan juga ada keterangan tempatnya, yaitu di Maluku. Yang terakhir dari kaidah kebahasaan yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contoh kalimatnya, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Di sini ada dua konjungsi temporal, yaitu kemudian, dan juga akhirnya. Selanjutnya, kita mengamati teks berita. Kesit Pranagita, anak buruh pabrik Solo, raih nilai 100 untuk matematika. Nah, ini kita langsung klasifikasikan dari, kita analisis dari strukturnya dan juga dari kaidah kebahasaannya. Yang pertama ini, tentu ini merupakan struktur judul berita. Selanjutnya, solopost.com, Solo. Tidak ada strategi khusus
yang dilakukan Parikesit Pranagita 18 tahun dalam menghadapi ujian nasional 2016 jenjang SMA hingga akhirnya bisa meraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Hal itu diakui putra tunggal pasangan suami istri Yosef Edi Harto dan Skolastika Sriwahyuni ini saat diwawancarai solopos.com Senin 9 Mei 2016. Jelas di sini ada informasi tentang yang menyangkut unsur apa yang dibicarakan, yaitu Parikesit Pranagita meraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Di mana? Di Solo. Kapan? Senin 9 Mei 2016. Siapa? Parikesit Pranagita yang meraih nilai 100. Siapa orang tuanya? Yosef Edi Harto dan Skolastika Sriwahyuni. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan dengan unsur adiksi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, itu sudah tercakup di dalam kepala berita. Selain itu, di sini sudah ada konjungsi temporal, yaitu akhirnya, awalnya, sebelumnya, selanjutnya, itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Selanjutnya di sini juga ada keterangan waktu, keterangan tempat. Selanjutnya, Parikesit mengaku matematika sudah menjadi mata pelajaran favoritnya sejak masih duduk di bangku SMP. Namun saat melanjutkan studi ke SMA, ia memilih masuk jurusan IPS lantaran tidak terlalu suka dengan pelajaran IPA. Waktu SMP, nilai IPA saya nggak pernah bagus, jadi ya pilih IPS, ungkapnya. Nah, di sini sudah ada beberapa kalimat yang saya tandai, beberapa kalimat dan kata. Di sini ada yang saya blok kuning, saya tandai dengan warna kuning. Ini merupakan kalimat langsung karena diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian ada kata kerja mental, yaitu mengaku, menargetkan, dan diraih. Ini kan kegiatannya nggak bisa kita lihat ya. Menargetkan itu kan ada di dalam kepala, ada di dalam benak, ada di dalam hati seseorang. Makanya orang lain pun nggak bisa melihat kegiatan itu. Selanjutnya, di sini ada lagi, ini masih termasuk, ini termasuk ke dalam tubuh berita. Karena di sini menjelaskan mengapa dan bagaimana. Mengapa dia menargetkan atau bisa meraih nilai 100. Mengapa dia bisa meraih nilai 100 dan bagaimana cara dia untuk bisa meraih nilai 100 itu. Kemudian di sini masih bagian dari tubuh berita, ada lagi kata kerja mental yaitu mengaku, ada kalimat langsung lagi, ada konjungsi temporal lagi, ada konjungsi bahwa, kemudian ada berencana, itu termasuk ke dalam kata kerja mental lagi, kemudian ada kalimat langsung lagi. Yang terakhir, ini saya beri warna beda karena ini termasuk ke dalam ekor berita, sudah berisi kesimpulan. Ada kata kerja mental menunjukkan, kemudian ada dua kalimat langsung juga. Nah, selanjutnya sebagai penutup, kita membandingkan dua kolom ini. Yang pertama adalah kata kerja biasa, yang satunya kata kerja mental. Contohnya menyapu. Jika seseorang menyapu, tentunya kita bisa melihat kegiatan yang sedang dia kerjakan. Tetapi kegiatan bahagia di sini, ini tidak bisa kita lihat seseorang itu sedang merasakan kebahagiaan karena itu ada di dalam benak, ada di dalam pikiran. Kemudian menulis, kegiatannya bisa kita lihat kan, berbeda dengan memikirkan. Memikirkan ini tidak bisa kita lihat karena ada di dalam benak atau pikiran seseorang. Begitu juga dengan membayangkan. Yakin, paham, bersemangat, menyukai, merindukan, mencintai, itu tidak bisa kita lihat dengan mata itu, makanya disebut sebagai kata kerja mental. Sedangkan yang di kolom ini, karena kegiatannya bisa kita lihat, maka ini tidak bisa kita sebut dengan kata kerja mental. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.